Semangat malam, selamat malam, semangat malam. Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita Kamis malam, saya sudah mengubah dengan judul yaitu Malam Lawatan Roh Kudus. Jadi kita minta lawatan Roh Kudus. Jadi yang biasanya Miracle Worship Night kita ganti sekarang, naik lebih lagi Malam Lawatan Roh Kudus. Dan kita rindu supaya melalui ibadah ini Roh Kudus melawat kita semua. Terlebih saudara jangan lupa setiap kali nanti sebelum firman pasti saya akan bawa untuk kita bersyafaat untuk keluarga kita, kota kita, bangsa kita sebagaimana tadi kita lakukan. Karena kita rindu dari tempat ini mengalir lawatan Roh Kudus, terutama pada diri kita masing-masing. Amin. Itu tujuan, jadi jangan sampai kita melupakan syafaat tetap ada. Walaupun tidak dibagi seperti biasanya, karena kita rindu lawatan. Dan lagu ini mungkin bisa dipakai ya untuk ala Roh Kudus atau lagu yang lebih ke Roh Kudus, kan banyak ya, banyak. Yang kita minta sebelum firman nanti itu yang dinyatakan supaya ada lawatan Tuhan terjadi. Katakan amin. Mari dengan cepat sekarang saya akan menyampaikan firman Tuhan. Kita buka di dalam 1 Yohanes 5. Saya akan melanjutkan apa yang Tuhan teguhkan melalui ibadah minggu tentang 3 kesaksian di dalam hidup kita. Tapi ini yang secara spesifik, 1 Yohanes 5. Saya memberikan tema malam hari ini adalah Allah adalah saksi. Katakan bersama-sama 1, 2, 3. Allah adalah saksi. Ya, Allah adalah saksi. Ya, minggu kita belajar 3 kesaksian. Yang pertama, kesaksian di dalam diri kita. Itu kesaksian Allah di dalam diri kita. Bahwa kita adalah orang pilihan Tuhan, kita adalah anak Allah, kita adalah orang-orang yang ditebus, orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang ditentukan dari semula. Itu ada kesaksian. Yang kedua, yaitu melalui pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang kita kerjakan, pelayanan, itu kesaksian juga. Dan ketiga yaitu Yerusalem, keluarga kita, orang-orang dekat kita, mereka melihat ada saksi Kristus, saudara, sebagai kitab yang terbuka. Itu 3 kesaksian harus ada dalam hidup kita. Tanda ini ada saudara, wah saudara memang sudah ditentukan dari semula untuk duduk bersama Tuhan Yesus. Katakan amin. Anda akan memerintah di kerajaan 1000 tahun, Yerusalem baru, langit baru, bumi baru. Katakan amin. Berapa banyak saudara percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang segera? Amin. Ada langit baru, bumi baru, dan Yerusalem baru. Pertanyaan saya, di mana Tuhan Yesus sekarang? Tuhan Yesus ada di surga. Di mana surga? Surga ada di satu dimensi yang lain. Tidak kelihatan tapi ada. Maka itu Rasul Paulus memaksa dirinya untuk percaya melihat yang tidak kelihatan. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus naik ke surga di dalam Kisah Rasul, di sana Tuhan Yesus terangkat, awan menutupnya dan kemudian hilang. Kemana? Tuhan Yesus masuk ke dimensi kerajaan surga yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata, tapi ada. Dan itu kerajaan yang lebih besar daripada dunia. Karena Tuhan Yesus memiliki kesaksian di dalam dirinya,
Dia tidak membutuhkan kesaksian manusia. Tapi kesaksian Allah, Bapaknya dalam dirinya. Ketika Tuhan Yesus ditawari kerajaan dunia, dia tersenyum. Karena apa? Dia sudah melihat kerajaan surga. Dan kerajaan surga itu ada, saudara. Makanya kita jangan tertipu dengan yang kelihatan. Oke lah yang kelihatan tuh baju, ya kita belilah baju. Saudara cari yang bagus untuk saudara, yang cocok, yang kelihatan apa saja yang kelihatan. Tapi ingat bahwa ada kehidupan yang tidak kelihatan, yang nyata, yang harus saudara bangun mulai hari ini. Katakan amin. Anda harus membangunnya. Kalau orang dunia itu gampang ngomongnya, ya bawa sangu lah, gitu loh. Bawa sangu untuk akhirat. Kok bisa tahu ya mereka ya? Itu kesaksian batin. Karena firman Tuhan berkata orang tidak perlu diajar lagi mengenal Tuhan. Mereka akan mencari Tuhan. Ada kesaksian batin dalam dirinya bahwa ada kehidupan yang lain nanti. Maka itu Bapak Ibu Saudara harus percaya. We live by faith, not by sight. Kita ini hidup dengan iman. We live by faith dengan iman. Bukan dengan melihat. Jadi saudara artinya hidup dengan melihat yang tidak orang dunia lihat. Tapi saudara mengetahui. Karena Tuhan Yesus sudah ada di sana. Ini nyata saudara. Karena Tuhan Yesus naik. Kemana? Kalau Superman kan duduk di planet dia. Filmnya kan begitu. Dia duduk-duduk begitu. Pernah lihat film Superman? Ya, dia duduk gitu di planet, dia duduk ngelihat di bumi, nanti dengar ada perampokan. Wuss. Tuhan Yesus tidak ada di dalam dunia yang kelihatan. Dia melampaui dunia yang kelihatan, yaitu kerajaan surga. Katakan amin. Dan itu ada. Itu yang memberikan adalah kesaksian Allah di dalam hidup saudara. Maka itu arahkan diri Bapak Ibu Saudara kepada hal-hal yang tidak kelihatan. Di mana yang tidak kelihatan itu nyata dan Tuhan Yesus sudah ada di sana. Katakan amin. Itulah hidup dengan iman. Katakan amin. Iman itu melihat itu. Meskipun keadaanmu terpuruk, meskipun keadaanmu sangat hancur total, tapi matamu tetap memandang yang tidak kelihatan sehingga engkau tetap bertahan setia sampai akhir. Engkau melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Bukan setia jadi orang Kristen loh, saya bilang. Apa artinya KTP-mu Kristen? Tapi yang kamu kerjakan dalam hidupmu bukan kesaksian Allah. Allah tidak menjadi saksimu. Apa artinya saudara? Nanti kalau saudara semakin ilmunya tinggi, hal yang di dunia ini saudara, gak ada artinya. Bukan gak perlu loh saudara. Kita butuh, kebutuhan itu ada. Tetapi apa yang ada di dunia, persoalan apapun tidak akan menggeser pandangan saudara untuk melihat Tuhan Yesus di kerajaan kekal. Dan itu ada. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudara, supaya Bapak Ibu Saudara tidak goyah dan tahun terobosan terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai saudara menjadi goyah. Oleh karena itu kehidupan yang singkat ini saudara. Paling berapa tahun sih saudara? 100. Setiap saudara paling 100. Kalau sampai 100 itu kecil loh. 100 itu 1 abad. Ya. Saya sudah setengah abad lebih. Ya. Nanti April 56. Setengah abad lebih, masih nambah lagi, kita mau 125 toh. Itu 100 sudah.
Itu tidak ada artinya dibanding dengan kehidupan kedua loh saudara. Itu lebih panjang, lebih kekal. Menentukan apa yang saudara lakukan hari ini, itu menentukan keadaanmu nanti. Makanya kita ini harus mengerti petunjuk surga, yaitu firman Allah. Ini kitab kehidupan untuk hidup kedua. Ini loh. Anda jangan remehkan ini. Ini satu-satunya kitab yang dari surga. Saya berani katakan satu-satunya nggak ada lagi. Dan kitab inilah khususnya perjanjian baru. Saya pesan saudara. Itu yang akan menuntun kita pada kehidupan kedua yang jauh lebih kekal, jauh lebih sempurna dari kehidupan sekarang ini. Dan kita harus persiapkan nanti setiap saudara. Katakan amin. Kita buka 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5, kesaksian tentang anak Allah. Ayat 6. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Ya, jadi Tuhan Yesus datang bukan dengan air, tapi dengan air dan darah. Air dan darah itu adalah satu tubuh manusia. Tubuh manusia terdiri dari air dan darah. Maka Tuhan Yesus datang dalam bentuk manusia. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Lihat saudara, ini realitas surga. Ada kesaksian di surga. 3, Bapa, Firman itu adalah Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Jadi kesaksian dari surga itu penting. Saudara tidak membutuhkan kesaksian dunia. Karena dunia tidak akan pernah bisa bersaksi tentang surga. Maka itu kalau hidup orang Kristen tidak berbeda. Bukan sekedar saya katakan jahat menjadi baik. Tetapi nanti di pengajaran Selasa saya tunjukkan yang Tuhan mau perubahan dari jahat menjadi benar sebetulnya. Bukan baik. Segala sesuatu yang menjadi benar. Benar itu saudara sesuai dengan apa yang Bapa mau dalam hidup saudara. Ke arah mana saudara ini hidup. Makanya kalau saudara menerima kesaksian dari surga, hidupmu beda. Minggu kemana kamu beda arahnya. Hari-harimu kamu isi apa beda. Dengan orang yang tidak punya kesaksian dari surga. Mereka mencari kesaksian manusia. Mereka berharap kesaksian manusia bisa membawa mereka pada surga kekekalan. Bagaimana mungkin? Sehingga saudara melihat orang-orang hidup di dunia. Mereka hidup dengan cara-cara duniawi. Tidak pernah mereka hidup dengan cara kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara, cara kerajaan surga bukan bicara tentang etika hidup manusia, norma hidup manusia, tapi di atas norma, katakan amin. Di atas norma loh saudara. Karena ketika saudara menerima kesaksian dari surga, hidupmu baik, berkenan dan sempurna. Bukan cuma baik. Sekali lagi, saya akan membawa saudara mengalami kesaksian surga. Sampai ngeh, sampai ngerti, sampai nyata. Dan saudara meyakini benar. Apa yang disaksikan Allah sendiri dalam hatimu. Dan engkau akan melakukan apa yang menjadi ketentuan bagi manusia surgawi. Saudara adalah manusia surgawi. Saudara bukan manusia duniawi. Katakan amin.
Arah hidupmu beda, tujuan hidupmu beda. Sampai kamu ngerti ini. Kalau saudara sudah sampai tingkat ini saudara, wah kita akan terbang saudara. Saya berdoa 2025 percepatan ya. 2026 lah saya mau lihat saudara. Setiap saudara memiliki hidup yang beda. Nanti apa yang kita bicarakan bukan hal-hal duniawi lagi. Saya tidak mempermasalahkan Anda pekerjaan apa atau apa. Saya enggak pusing tentang hal itu. Karena saudara sudah menjadi manusia surgawi. Yang kita bicarakan adalah hal-hal kerajaan surga. Hal-hal di mana kita mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Saudara sudah menjadi orang-orang dewasa. Saya sudah tidak nyinggung pekerjaanmu lagi. Sudah. Karena aku percaya kamu tahu ketika kamu sampai pada ilmu di sana. Nanti saya tunjukkan saudara. Sampai kamu tahan banting. Ya. Jangan kalah sama orang yang jualan ember. Dipukul-pukul itu. Brak, brak, brak gitu. Kaget saya. Jualan brak, brak. Pernah tahu orang jual ember? Ember. Banting karena tahan banting. Jadi orang Kristen harus tahan banting terhadap dunia. Katakan amin. Harus begitu, jangan lebay, jangan cengeng. Tapi saya ngerti, pengertianmu belum sampai di sana. Dulu saya belum sampai di sana, nangis-nangis saya. Gak perlu nangis. Karena saya belajar dari murid Tuhan Yesus mengalami masalah dunia, gak ada yang nangis. Dan tidak mendapat pertolongan dari Tuhan. Semua murid tidak ada pertolongan. Karena mereka didesain mati martir. Bagaimana istrinya? Bagaimana anaknya? Kenapa kau nggak ditulis di Alkitab istrinya Petrus bagaimana? Istrinya yang lain bagaimana? Rasul-rasul menikah. Apa tidak ada persoalan? Selama orang menikah banyak persoalan. Tapi mereka tidak cengeng. Mereka nggak perlu nangis. Siap menderita. Apapun mereka hadapi. Ngerti katakan amin. Itu sampai tingkat di sana. Mau kamu menang atau kalah. Mau kamu rugi, mau untung. Mau saudara itu berhasil, tidak. Tidak ada hubungannya dengan kerajaan surga. Sebab kerajaan sudah dibuka untuk saudara. Tinggal satu langkah saja saudara masuk. Tunggu kedatangan Tuhan Yesus. Maka kemuliaan Tuhan akan terjadi atas hidupmu. Apapun keadaanmu. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Justru karena engkau menderita. Oleh karena kebenaran. Oleh karena engkau murid Tuhan. Engkau menderita hidup di dunia. Justru roh kemuliaan turun atasmu. Itu nanti saudara akan sampai di sana. Mau persoalan apa? Sebutkan aja. Ya udah, hadapi. Loh tapi ini diusir ya Pak? Keluar, diusir kok ya keluar. Nah tapi ini gimana Pak? Tidak ada pertolongan? Tidak apa-apa. Jalani. Asal engkau tetap bergerak sebagai manusia surgawi. Makanya jangan bikin ulah gitu loh. Katakan amin. Jangan bikin ulah. Udahlah. Kalau kamu bikin ulah ya salahmu sendiri. Selama Anda tidak bikin ulah, Anda menderita karena kebenaran, lakukan saudara. Kemuliaan Tuhan ada padamu. Jangan bikin ulah. Katakan amin. Ya, 8. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Roh, air, dan darah. Dan ketiganya adalah 1. Jadi di surga ada kesaksian. Bapa, Putra, Roh Kudus. Di bumi roh, air, dan darah. Itu adalah Roh Kudus dan Tuhan Yesus. Ya, roh, air, dan darah ketiganya adalah 1. Ini penting sekali saudara. Karena setiap apa yang dikerjakan Allah selalu ada kesaksiannya. Ada tandanya. Dan apa yang kita yakini ini bukanlah fiktif belaka. Tidak saudara, nyata. Ayat 9, kita menerima kesaksian manusia.
Tetapi kesaksian Allah lebih apa? Lebih kuat. Nah ini loh saudara. Hidup kita harus Allah yang menjadi saksi. Dan kesaksiannya kuat, kekal. Tidak akan putus. Bukan kesaksian manusia. Makanya Tuhan Yesus itu dahsyat saudara. Ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi, orang Farisi bisa tahu begini. Yesus, kami tahu bahwa engkau tidak mencari muka. Luar biasa. Mereka tahu saudara, Tuhan Yesus itu tidak mencari muka. Dan Tuhan Yesus itu tidak kompromi. Tuhan Yesus itu tidak bisa dibeli oleh apapun kebenarannya. Dia enggak cari pujian, dia tidak cari kehormatan dari manusia. Mereka tahu saudara siapa pribadi Tuhan Yesus ini. Kenapa Tuhan Yesus begitu kekeh? Karena dia tahu kesaksian dari Bapaknya. Karena kesaksian Allah lebih kuat. Ini yang saudara harus mengerti, perjumpaan saya dengan Tuhan Yesus tahun 98 itu kesaksian lebih kuat daripada gereja. Saya bilang secara organisasi. Gereja mau pecat saya saudara, sinode mau pecat saya, angkat pendeta saya. Tapi kesaksian dari surga lebih kuat terjadi atas hidup saya. Maka saya bergerak. Saya tidak bergerak tanda kutip atas nama gereja, organisasi, sebutkan organisasi apapun. Makanya saya tidak pernah takut. Gelar saya copot hari ini, ambil sinode. Saya tidak pernah berhenti karena saya punya kesaksian Allah. Tapi kalau orang kesaksian gereja, manusia dicopot, bingung dia. Pendetanya dicopot, bingung. Ngapain saya Pak? Lu kok ngapain kamu? Diusir dari gereja bingung. Ngapain Pak saya? Loh kok ngapain? Bahkan saudara dikeluarkan dari kekristenan bisa bingung saudara. Saya tidak. Karena saya punya kesaksian Allah. Dan itu penting, lebih kuat. Orang yang punya kesaksian Allah saudara tidak goyah. Artinya apa? Apapun terjadi dalam hidupnya, dia tetap melayani Tuhan. Apapun yang terjadi, sampai nafas terakhir, habis baru dia berhenti. Tapi orang yang tidak punya kesaksian Allah dalam hidupnya, sebelum mati dia sudah berhenti pelayanan. Kenapa? Kecewa. Kecewa dengan teman pelayanan, kecewa dengan pendeta, kecewa dengan gereja, kecewa. Karena kamu tidak punya kesaksian Allah dalam hidupmu. Kamu gak ngelihat surga. Saudara, hanya Allah yang tahu surga. Dan itu dinyatakan oleh putranya Yesus Kristus. Miliki kesaksian Allah. Kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Ayat 10. Barang siapa percaya kepada anak Allah yaitu Yesus Kristus. Baca. Ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Haleluya. Dia gak perlu diangkat saudara. Dia tidak perlu diangkat. Tapi dia ditetapkan Tuhan. Ini saudara. Ini harus muncul. Kalau saudara udah ngerti ini, kamu ngerti esensi gereja itu apa. Makanya saudara, ketika saya berjumpa dengan Tuhan Yesus, ada kesaksian di dalam batin saya sendiri. Dan ketika Tuhan membawa saya dengan pengenalan, pengalaman, pengertian, maju terus, saya bukan bergerak dengan tuntunan manusia. Karena kesaksian itu bekerja. Saya tidak
didorong oleh manusia. Saya tidak didorong oleh denominasi dan peraturan organisasi. Tidak, saudara. Tapi saya didorong langsung dari surga. Karena gereja itu dari surga. Maka itu apa yang kita lakukan ini bukan peraturan manusia. Karena ini realitas surga. Yang tidak kelihatan dinyatakan di dalam gerejanya, persekutuan kita ini loh Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Dan Roh Allah hadir di tengah kita. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu dalam dirinya. Loh kalau sudah ada kesaksian dalam dirinya, apa yang mesti kamu lakukan? Kamu tahu, kamu mengerti. Nah, kalau kamu tidak mengerti, kamu butuh tuntunan. Dan setelah saya tuntun, kamu akan berlari. Tepuk tangan yang mengerti. Waktu anak saya tidak bisa naik sepeda. Ingat saya waktu kecil. Saya belikan sepeda kecil. Saya bawa ke stadion. Saya suruh kayu. Dia kayu, saya dorong saudara. Saya cepetin. Saya lepas. Dia tenang saja. Wee. Papanya udah gak ada. Karena dia sudah ngerti. Dia mulai melangkah. Dan setelah itu dia pergi sendiri. Tidak perlu didorong-dorong. Itu terjadi dalam hidup saudara. Tahun terobosan akan terjadi. Kalau kamu udah ngerti, udah kayu sendiri dong. Bukan didorong terus. Makanya saya tuh bersyukur wes Tuhan cukup sakmene wae dah. Sakmene wae gorong mari-mari kok saya. Do you know bahasa Jawa? Tuhan cukup segini aja 100 orang cukup. Udah gak usah ditambah dulu. Yang 100 aja masih beberapa ngereweli terus gak karu-karuan. Ya toh? Ditambah apa nih lagi Tuhan? Aduh saudara, kalau kamu punya kesaksian dalam dirimu, saudara akan menjadi orang yang bergerak sendiri. Bahkan saudara datang ke saya, Pak, ini loh Pak, mesti lakukan ini Pak, tambahi lagi Pak, ini loh Pak. Bukan Anda menunggu. Kalau kamu punya kesaksian dalam dirimu, kamu bukan lagi didorong, tapi kamu bekerja bersama-sama, bahkan kamu menambahkan sesuatu yang belum sempurna, menjadi sempurna. Ayo bergerak. Katakan amin. Jangan cuma nunggu Pak Webi. Gak dikentong gak datang. Gak dikentong gak jalan. Loh, saya itu kan cari sparring partnernya gak ada gak? Masih bersama saya enggak ini? Tahun 98 saya bergerak karena kesaksian roh. Dan saya jadi sparring partner gembala sidang. Saudara pikir saya kalau dengan gembala sidang sampai jam 11 malam ngapain? Ha? Makan ronde, duduk-duduk, tangis-tangisan. Saya sedang bergerak. Karena ada roh yang luar biasa di dalam gembala dan juga di dalam saya sama. Saya bergerak. Pak, iki loh Pak, lakukan ini Pak. Program rohani loh saudara. Bukan jasmani saya. Kalau kamu punya kesaksian gitu loh. Walaupun rata-rata yang menunggu. Bahkan ada yang tanya, Pak gereja ini dibawa kemana? Ke Kali Ciliwung. Kentir noahe. Dibawa kemana tak suwing kon kok. Neraka. Bawa ke neraka. Gayamu tanya dibawa kemana, kamu gak punya kesaksian dalam dirimu sendiri. Harusnya kamu bergerak. Kenapa sukar saudara? Karena iblis membuat semua jemaat itu dibikin jadi anak-anak supaya disusoni terus.
Mari bergerak karena ada kesaksian. Allah adalah saksi. Katakan amin. Tuhan itu udah bekerja loh saudara di tempat ini. Mari saudara bergerak dengan kesaksian diri. Anda tahu di mana Anda harus lakukan. Katakan amin. Jangan pasif, jangan mikirkan persoalan tok ai. Ngapain persoalan tok? Tanggalkan segala beban dan dosa yang begitu merintangi kamu. Berlomba, ayo. Opo persoalanmu? Buang. Ngapain saudara? Persoalan terus kita nangis-nangis terus. Ngapain? Tuhan itu ngurusi begitu apa? Kita disuruh ngurusi Tuhan kok. Kok Tuhan suruh ngurusi kita itu bagaimana sih? Makanya kadang saya ini, apa saya ini terlalu pinter lah ya saudara ya. Sampai kadang, maaf ya saudara, sampai pikiranku keduren lah ya. Enggak, karena ini pikiran dari surga. Jadi saya bingung juga ngelihat kekristenan kayak gini nih, iki ya apa sih sakjane ini? Yang kita lakukan ya apa toh Tuhan? Kok sukar sekali gitu loh. Untuk menemukan kesaksian dalam dirinya sendiri. Tahun 98 saya menemukan kesaksian itu dalam diri saya sendiri. Kalau saya rajin itu bukan untuk gembala, bukan. Padahal saya tidak mengerti tentang keimaman. Tapi saya rajin karena saya tahu saya datang dari surga. Dan saya harus melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu saya harus rajin ibadah. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta karena ia tidak percaya akan kesaksian diberikan Allah tentang anaknya. Saudara, kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus, maka kesaksian Allah turun atas dirimu, katakan amin. Ayat 11, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki apa? Hidup. Hidup apa? Hidup apa saudara? Oh enggak percaya Tuhan Yesus tetap hidup kok. Hidup apa? Itu yang saya jelaskan tentang manusia baru. Di kacamata Allah, ketika engkau belum berjumpa dengan Tuhan Yesus, kamu mati. Tapi hidup. Mati saudara. Sehingga Tuhan Yesus berkata, iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Yohanes 15 ayat 10, itu ayat paling terkenal. Pencuri datang, pencuri itu kan setan saudara. Pencuri datang. Yohanes 10 ayat 10. Untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Apa yang dicuri saudara? Hidup saudara itu dicuri. Hidup yang mana dicuri? Hidup yang datang dari surga itu dicuri. Sampai saudara tidak tahu kerajaan surga. Maka saudara akan dibunuh dan dibinasakan. Tapi Tuhan Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai apa? Hidup. Bingung saya ayat ini saudara. Mempunyai hidup, apa dulu saya mati berarti ya? Oh pantas, arti mati apa? Mati karena saya tidak melihat kekekalan. Saya mati. Makanya orang yang tidak melihat kekekalan, hidupnya mati walaupun dia hidup. Jadi saudara jangan tertipu. Orang-orang yang mereka belum kenal Tuhan, itu mati. Mati dari apa? Kekekalan. Karena mereka tidak melihat. Mereka memang mencari. Mereka tidak nemukan kok saudara. Tapi ketika Tuhan Yesus datang kepada kita, maka kita mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Kita punya hidup. Hidup apa? Hidupnya Allah. Hidupnya surga. Hidup yang nanti kita akan datang di sana itu diberikan kepada kita. Jadi kita bisa merasakan apa yang nanti kita akan tinggali itu hari ini kita rasakan. Tapi belum sempurna. Itu ibaratnya orang jual sate, itu asapnya saja kita yang bau. Satenya masih di sana saudara.
Tapi kamu sudah ngerasakan baunya. Makanya doa Tuhan itu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Hanya bagi orang percaya. Kesaksian Allah itu penting saudara. Renungkan mulai hari ini. Setiap orang yang menerima baptisan, kerajaan surga buka di atasnya. Dan ada kesaksian yang berbicara, inilah anakku, kepadanyalah aku berkenan. Saudara buka ngerti kerajaan surga. Dan saudara mulai hidup berubah. Dulu Anda mati Anda tidak peduli, Anda tidak mengerti tentang hal-hal surgawi. Tentang di mana Tuhan Yesus berada hari ini. Apakah masih ada toh surga? Apakah ada toh langit baru dan bumi baru? Ada. Ketika engkau dibaptis, kau buka saudara. Maka saat itu engkau berjalan dalam terangnya yang ajaib. Hidupmu berubah semua. Dan saudara, Tuhan Yesus memberikan hidup yang berkelimpahan. Kehidupan kerajaan surga yang berkelimpahan. Apa arti berkelimpahan saudara? Engkau menjadi strong. Karena apa? Semakin tajam, semakin percaya, semakin trust terhadap apa yang dijanjikan Allah. Yaitu kerajaan surga di mana putranya sebagai perintis sudah ada di sana. Dialah pengharapan yang kuat. Dialah sauh yang kuat. Saudara menjadi strong in the Lord. Anda kuat. Apa masalahnya? Ayo. Asal kamu jangan bikin ulah loh, saya bilang. Kalau ulahmu sendiri tanggung. Tapi kalau Anda tidak bikin ulah, Anda normal bergerak. Dan di situ kamu ditekan saudara. Kamu difitnah, kamu bahkan dibunuh, kemuliaan Tuhan turun atasmu. Strong in the Lord. Katakan amin. Tapi yang terjadi ya saudara, tidak strong in the Lord. Mereka tidak kuat. Karena pengenalan akan Tuhan itu sudah, menurut saya sudah kacau hari ini. Kacau saudara. Tuhan itu disibukkan dengan persoalan kita. Luar biasa. Harusnya kita disibukkan dengan persoalan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Tapi kita bikin Tuhan disibukkan dengan persoalan kita. Kenapa kita tidak tanggung sendiri persoalan kita? God with us. Kemana Tuhan bersama kita, membawa kita? Kepada dunia dan persoalanmu atau pada persoalannya? Kemana? Persoalannya. Loh tapi Tuhan persoalanku belum beres, biarkan. Pujian-pujian udah kacau semua saudara. Gerak saya sudah gak matching dengan surga. Kelihatannya gereja besar nyanyi bang. You cuma nyanyi dunia semua. Kamu gak pernah mikirkan Tuhan. Kamu tarik Tuhan mikirkan persoalanmu. Rubah saudara. Kalau kamu punya kesaksian Tuhan, persoalanmu, apapun yang terjadi, engkau tetap percaya Tuhan pasti bekerja dalam hidupmu. Membawa engkau tetap ada dalam rancangannya. Tepuk tangan. Murid-murid saya, imam-imam saya, Anda tahan banting lebih daripada ember yang warna hitam. Amin. Tahun 2024 engkau kuat saudara. Malah engkau seperti orang-orang yang tidak akan pernah mendapat masalah. Meskipun ada masalah. Sebab engkau mengatasi masalah. Engkau bisa, engkau sanggup. Jangan kalah dengan masalah. Kalahkan masalah. Dengan kuasa yang Tuhan punya. Tapi arahkan hidupmu melayani Dia. Katakan amin.
Arahkan hidupmu, jiwa-jiwa. Arahkan hidupmu untuk pekerjaan Tuhan. Mari sekarang buka. Tolong pemusik masuk ya. Di dalam satu Yohanes aja dulu lah, Yohanes. Saya tunjukkan sesuatu yang dahsyat saudara ya. Supaya Bapak Ibu Saudara level Kristenmu itu tinggi sekali. Yohanes 5. Kesaksian Tuhan Yesus tentang dirinya. Ayat 19 dulu ya. Saya bacakan lompat-lompat. Maka Tuhan Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari apa? Dirinya sendiri. Tidak bisa saudara. Jikalau tidak ia melihat siapa? Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Kenapa saudara ibadah? Karena kamu melihat Bapa mengerjakan. Sekarang ngerti. Kenapa saudara melayani? Karena Bapa dan Tuhan Yesus melayani. Ini bukan sekedar isi waktu. Dan bukan sekedar membuat saudara masuk surga dan diterima, tidak. Kamu harus melihat. Makanya Tuhan Yesus berkata, aku tidak bisa melakukan kalau aku nggak lihat. Aku mengerjakan karena aku melihat Bapa mengerjakan. Saudara bukan melihat manusia yang mengerjakan. Apalagi hari ini saudara. Waduh saudara. Kenapa ke gereja? Persoalan. Maaf ya. Saya minta maaf. Saya ini bukan tidak mau doakan orang saudara ya. Dulu waktu tidak ada masalah. Diteriaki suruh ikut live streaming. Disuruh ikut doa. Wangeli minta ampun. Begitu ada masalah kenceng sekarang. Hati saya itu cuma bilang, tante nih coba. Kalau masalahmu sudah selesai, tetap kenceng gak? Saudara, ini kalau saya ngomong ya, orang Jawa bilang buak orang seperti ini. Tahu buak? Kalau orang Chinese bilang apa ya? Boceh. Dilepeh saudara. Makanya saya itu agak setengah marah tapi tak tahan. Saya sudah bilang loh, kamu ikuti. Saya tahu mereka cuma buka ndak ikuti. Kelihatan sekali minta doa, minta doa, minta doa, minta doa. Dikejar semua channel dimasuki. Tapi Tuhan minta setia. Kenapa ndak bisa? Buat boceh. Dilepeh. Dimuntahkan orang seperti ini. Apa Tuhan tidak tahu dah orang seperti ini, model kayak gini nih. Kalau ada persoalan dia ngejar. Nanti setelah persoalanmu selesai, aku mau lihat batang hidupmu di mana. Tetap di hadirat Tuhan atau tidak. Ini loh saudara. Mereka ke gereja karena mereka nggak lihat. Oke, pertama kamu ke gereja. Saya katakan itu perintah. Ikut. Setelah itu kamu harus mengenal dia. Jangan cuma perintah. Diperintah siapa Pak Febi? Kalau saya mati gimana? Siapa yang perintah kamu? Puji Tuhan Pak Febi sudah mati. Gak ada doa malam. Gak ada. Mati wonge. Coba toh cek hatimu. Ini saya masih hidup. Kalau saya mati, kamu mau tetap setia enggak? Yang setia tepuk tangan. Tepuk tangan lebih meriah. Karena saudara ngerti
Ngoten loh. Tapi kalau saudara masih berdasar perintah saya mati. Loh kok udah datang doa mati wong ini. Haleluya. Rusak enggak gini. Karena kamu enggak nemuin kesaksian pribadi gitu loh. Kamu enggak ngelihat soalnya. Orang kalau udah ngelihat saudara, dihalangi apapun. Bahkan kayu besar menghalangi dia. Dia diberi kuasa untuk lompat sama Tuhan. Kejar terus. Katakan amin. Karena kamu punya kesaksian Allah. Tuhan Yesus itu luar biasa. Ayat 31. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak apa? Tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku. Dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Yes, gak perlu kesaksian dari manusia. Gak perlu. Makanya orang-orang yang angel sekali. Ya dituntun, dibimbing. Karena dia mencari kesaksian manusia. Jadi saudara bisa mengerti ya, kalau seseorang itu wangel diomongi ya toh. Sudah dikasih tahu, datang kemudian tidak, ini itu. Udahlah, dia tidak punya kesaksian Allah dalam dirinya. Karena dia tidak percaya kepada anak Allah. Barang siapa percaya kepada Yesus Kristus, dia akan mempunyai kesaksian dalam dirinya. Loh Pak, saya ini percaya Tuhan Yesus, saya cinta Tuhan Yesus Pak. Kenapa kamu tidak melakukannya? Karena apa? Karena hatimu syarat dengan kepentingan duniawi. Hati-hati saudara, ada 3 tipe hati. Hati yang keras itu tanah yang keras, tanah yang berbatu, tanah yang semak belukar. Yang paling bahaya semak belukar saudara. Kelihatannya tumbuh. Benihnya tumbuh dan kelihatannya firman itu bekerja. Tapi tidak berbuah karena dihimpit oleh apa? Persoalan dunia. Keangkuhan hidup, tipu daya kekayaan. Menghimpit firman itu dan mati. Mati loh saudara. Makanya orang yang seperti begini, yang tanahnya penuh semak belukar, kalau diajak ngomong firman berapi-api, sama. Ngalami lawatan, ke gereja nangis, tapi mati. Karena mereka dikuasai hatinya oleh kepentingan duniawi. Dia sudah tidak punya kesaksian pribadi dan dia biasanya hanya ngikut wae, tidak ngerti apa-apa. Dan orang seperti ini sangat gampang. Natal ya, ayo ke luar negeri, gak usah datang ke Janti, akan berangkat ke luar negeri. Paskah, gak usah datang, ayo kita pergi, akan pergi. Jadi saudara hati-hati, jangan pikir saudara orang yang semak belukar itu gak ngerti firman. Oh, gak nangis, wow, lawatan Tuhan gak tahu, dapat tapi mati. Makanya karena dia gak punya kesaksian pribadi, Natal-Natal ke luar negeri tinggalan, Janti ditinggal, Paskah ditinggal. Makanya kadang saya rodok gak setuju itu Jack Lee pulang itu. Natal itu puncak bersama-sama, kok mau tinggal aku? Ya dah, sajanya aku gak setuju. Tapi apa boleh baut? Ya sudahlah, tapi ke depan saya mau minta Jack Lee dan Eki Natal bersama-sama. Saya tidak mau. Kenapa saudara? Kita ini hidup sama-sama. Puncak, keluarga Natalan biarin. Karena kamu setahun sama aku. Susah senang sama aku. Terus kamu tinggal. Setelah Natal di sini, pulang Natalan. Tidak apa-apa. Karena orang sudah tidak pernah ngitung lagi. Makanya saya sudah pesan ya, titenono sampean ya.
Natal Paskah, jangan coba-coba beli tiket ya. Tak siwak seumur hidup sampean. Haleluya. Entenono lo ya, ojo nggudo Pak Febi lo ya. Gue pikir saya di bawah, orang bilang, Pak Febi ku lek ndek dhuwur kok galak luar biasa. Tapi di bawah itu kayak tahu mentah. Ya tuh. Tahu mentah itu kunyur-kunyur lek. Oh tidak saudara, saya enggak main-main. Karena saya dilatih 25 tahun, saya tidak kemana-mana. Meskipun saya digembalakan, tidak pergi kemana-mana. Natal dan Paskah, saya stay. Karena saya punya kesaksian pribadi. Tepuk tangan. Saya pingin saudara ngerti. Nggak usah tanya saya, nggak usah izin saya. Timbangan sendiri. Ngerti? Ngerti? Timbang sendiri. Kalau kamu punya kesaksian pribadi, do it, lakukan. Kalau kamu enggak punya, do it, lakukan juga, terserah. Tapi aku mau setia sampai akhir. Ayat 36. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Tetapi tentang kamu memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Bapak Ibu Saudara, malam hari mari harus saudara memiliki kesaksian Allah dalam hidupmu. Dan engkau percaya bahwa Yesus Kristus datang dari Bapa. Dan saudara adalah orang-orang yang melakukan pekerjaannya. Pekerjaan yang kau lakukan hari ini, itu yang menjadi saksimu di hadapan Allah. Makanya Rasul Paulus mengunci pelayanannya dalam 1 Tesalonika 2. Tolong singer masuk. 1 Tesalonika 2. 1 Tesalonika 2. Dia kunci, perhatikan ayat 5. Ya lihat saudara ya. Lihat ini Rasul Paulus. Karena kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kamu ketahui. Dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Apa yang dikatakan Rasul Paulus? Allah adalah saksi. Itu lebih penting. Allah adalah saksi. Saudara berani berkata dalam hidupmu, Allah saksi saya. Orang kalau udah ngomong Allah saksiku, orang ini murni saudara. Saksi itu saudara. Hidup kita gak perlu dikontrol oleh siapapun. Pelayanan kita tidak perlu dikontrol oleh siapapun. Allah adalah saksi. 6. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul Kristus. Ayat 10. Kamu adalah saksi. Demikian juga Allah, betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Katakan amin. Allah adalah saksi dan saudara adalah saksi. Betapa salehnya, adilnya dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Bapak Ibu Saudara, kesaksian Allah lebih utama. Kalau saudara memang memiliki kesaksian Allah dalam hidupmu, kamu akan melihat apa yang harus kamu kerjakan sebagaimana Allah mengerjakan
dalam hidupmu. Kamu tidak bergerak oleh pujian manusia, oleh karena perintah manusia. Saya rindu tahun 2024, mari bergerak. Setiap saudara lebih dahsyat lagi. Bergeraklah oleh karena Allah menjadi saksimu. God bless you.